Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya, Reza Syadi Farhan. Dan di video kali ini nggak bakal bahas tentang ikan koi. Ini kan kita bakal bahas soal ikan cupang nih teman-teman. Udah lama juga kan nggak bahas soal ikan cupang. Bukan male, bukan yang kayak gini. Ini kan male nih, jantan. Nah, kita bakal bahas betinanya nih teman-teman. Nah, sorry ya berisik ya kalau soalnya nih pinggir jalan teman-teman. Yang bakal saya bahas di sini adalah betinaan yang bagus untuk breeding atau ternak ikan cupang. Nah, betinaan yang bagus tuh kayak gimana sih? Nah, saya tuh udah belajar, alhamdulillah udah belajar lah sedikit-sedikit soal ikan cupang, walaupun kebanyakan belajar tentang ikan koi. Tapi saya datang-datang ke para breeder dan nonton-nonton YouTube juga tentang ikan cupang dan cara ternaknya, dan alhamdulillah dapat beberapa ilmunya nih teman-teman. Nah, kalau rata-rata orang tuh mau ikan cupang yang ekornya lebar, berisik banget anak-anaknya. Nah, rata-rata kan orang mau ikan cupang yang bakal cetaknya ekornya lebar kayak gini misalnya teman-teman tuh. Ini kan ajib nih, ekornya lebar, ngese itu ekor belakangnya dia tuh bentuknya agak ngese ya, 180 derajat apa kalau nggak salah ya. Nah, itu ciri-ciri cupang yang bagus ya, yang form gimana sih nyebutnya, pokoknya bentuk ekornya itu, bukaannya itu bagus teman-teman. Nah, ini khususnya plakat ya teman-teman, sama sih ke half moon juga sama. Nah, gimana cara cetak ikan yang kayak gitu teman-teman? Alhamdulillah saya dikasih tahu kalau mereka tuh rata-rata ekornya yang bisa kayak gitu tuh itu ngaruh dari female-nya atau betinanya teman-teman. Tapi kalau menurut saya sih ya dua-duanya ngaruh juga sih, jantan dan betina. Tapi di sini saya udah nyoba nih teman-teman nih ngawinin jantan yang notabene formnya nggak begitu bagus, dia nggak ngesek gitu, maksudnya nggak, ekornya bener nggak terlalu lebar, nggak ngesek. Saya kawinin sama ikan cupang betinaan yang ekornya ngesel nih teman-teman. Nah, saya lagi proses ini, kebetulan anaknya alhamdulillah walaupun cuma jadi sekitar 30 ekor, nggak tahu kenapa, mungkin karena musim hujan juga, cuaca ekstrim, dan saya juga masih belajar ngebreed, jadi jadinya cuma 30 ekor yang hidup nih teman-teman ya, alhamdulillah. Dan masih proses, tapi beberapa saya udah ngeliat yang ekornya bener-bener jadi ngesel teman-teman. Tapi kita nggak tahu sih gedenya tuh bakal jadi kayak gimana, apakah tetap ngesel atau ternyata malah biasa aja. Tapi kalau menurut saya ya itu balik lagi ke bagaimana cara perawatan kita gitu, perawatan anakan ikan cupang dari size yang masih benar-benar kecil sampai gede ini teman-teman. Nah, sekarang saya bakal nunjukin betinaan yang ekornya lebar atau betinaan yang masuk kriteria bagus untuk dibreed teman-teman. Nah, kita coba lihat ya. Nah, sebelumnya, tapi kalau misalnya ada salah-salah informasi, mohon maaf karena juga saya masih benar-benar baru belajar banget untuk melihara, khususnya untuk ngebreed ikan cupang nih teman-teman ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang salah, mohon dikoreksi. Nah, kita coba ya. Nah, kita bakal lihat nih teman-teman ya. Ini ada 3 betinaan yang kebetulan saya keluarin aja untuk contoh lah istilahnya. Sebenarnya 2 juga cukup sih, cuman ini nih yang ini HMPK jenisnya teman-teman. Jadi emang bener-bener cupang yang khusus cetak ekor lebar. Warnanya nggak ada teman-teman, cuman ekornya lebar. Nah, kita lihat nih jelasnya gimana di soliter ini. Ini airnya biru ya teman-teman karena obat biru. Ya biar ikannya nggak begitu stres sih. Ini udah diendapin soalnya kan mau dibuat foto aja. Ini saya masukin di sini. Ada alasannya juga kok saya masukin ke air yang istilahnya kayak butek gitu teman-teman. Kita lihat aja ya. Nah, ini dia nih teman-teman, salah satu contoh betinaan yang rekomendasi untuk di breeding nih teman-teman. Nah, ini jenisnya kalau yang kanan itu fancy hellboy ya teman-teman ya. Jadi silangan antara cupang jenis hellboy dan fancy. Nah, kalau yang kiri itu yellow koi. Katanya sih kalau kata sellernya ini silangan dari saya lupa, pokoknya ada lain Nemo Galaxy teman-teman.
dan mungkin ya pastinya koi galaksi ya. Nah, kita lihat yang pertama ya, yang pasti ekornya teman-teman, formnya, bentuk bukaan ekornya. Kita lihat bukaan ekornya ini keduanya itu sama-sama lebar teman-teman. Ini nggak tahu sih udah adaptasi air atau belum. Coba kita buka sekatnya ya. Nah, tapi yang namanya betina memang saat flaring tidak se ekstrim jantannya teman-teman. Nah, kita lihat loh, tuh ya, ini udah mulai ngebuka teman-teman. Nah, ya kurang lebih seperti itulah. Tapi ya memang mungkin ini belum adaptasi air atau ya namanya betina teman-teman, jadi flaringnya nggak terlalu bagus ya teman-teman, atau ngedoknya tuh nggak terlalu lebar dan terlalu ekstrim gitu kan. Nah, sekarang coba kita review satu-satu tuh. Oke teman-teman, kita mulai dari yang fancy hellboy ya teman-teman ya. Nah, ini betinaan yang sudah saya coba breeding satu kali, makanya memang warnanya juga udah ini ya, udah burem ya istilahnya, udah pudar sedikit. Saya juga nggak ngerti kenapa, tapi dari perutnya itu udah mengandung telur lagi nih teman-teman. Jadi mau saya breeding lagi rencananya untuk yang kedua kalinya, karena yang pertama cuman itu teman-teman yang tadi saya tunjukin, anakannya cuman jadi sekitaran 30 ekor. Nah, dari umur memang udah tua ya, udah bagus buat di breeding. Saat saya breeding pun udah sekitaran umur 6 bulan, mungkin sekarang udah hampir ya berapa ya, 6 tambah 3 bulan anakannya, 2 bulanan, sekitaran 7 sampai 8 bulanan lah umurnya. Udah bagus banget deh buat di breeding. Dan ini menurut saya masih bisa di breeding ya, karena masih ada kandungan telurnya. Selama kandungan telurnya masih ada, dia masih produktif, itu masih bisa di breeding teman-teman. Jadi nggak cuman sekali doang breedingnya, tapi bisa kok berkali-kali, tergantung aja kitanya mau atau enggak untuk ngehasilin anak dari yang kedua kalinya di breeding. Nah, cuman saya masih bingung nih teman-teman, saya mau breeding sama ikan apa. Kalau misalnya ada seller atau breeder atau pemain cupang yang nonton video ini, mudah-mudahan bisa ngasih saran nih teman-teman di kolom komentar, silakan ya. Nah, ini kalau kita lihat review ya, review sedikit, lihat ekornya, dia kayak kipas ya, tapi ngelebihin setengah lingkaran ya, istilahnya seperti itu bukaannya. Nah, inilah yang dibilang bisa mencetak ikan cupang dengan ekor yang lebar, atau bisa juga kadang half moon plakat. Jadi ekornya benar-benar hampir seperti half moon tapi jenisnya plakat teman-teman, atau ekor pendek. Nah, saya lagi uji coba nih teman-teman untuk cetak yang ekor lebar kayak gini. Bahkan saya lagi uji coba, karena saya suka coba-coba kan, ngawinin ikan ini sama yang ekornya nggak begitu bagus, sengaja supaya membuktikan teori bener nggak sih kalau misalnya betinanya ekornya lebar itu sangat berpengaruh ke anakannya yang bisa ekornya lebar juga. Nah, saya lagi coba nih teman-teman, karena kalau yang mencetak ikan cupang yang ekornya nggak begitu lebar itu udah pernah saya terapkan. Jadi jantannya itu nggak lebar dan betinanya nggak lebar, benar hasilnya benar-benar nggak lebar. Jadi tergantung ya, kita kalau ngebreed, kita pengen punya anakan yang bagus ya tergantung sama indukannya juga ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita next ke ikan selanjutnya. Oke teman-teman, ini ikan selanjutnya jenisnya yellow koi. Itu dia mempunyai daging yang berwarna kuning ya. Dia mempunyai daging yang berwarna kuning ya. Jadi kuningnya itu kuning warna daging, bukan warna sisik. Nah, kalau warna sisiknya itu kita lihat dia ada di warna putih dan biru, atau ya biru toska ya teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di sini ekornya juga lebar nih teman-teman tuh. Ini emang ikannya nggak bisa diam ya. Ini ikan juga masih muda, masih kategori muda sih kalau menurut saya ya, 4 sampai 5 bulanan. Tapi kalau 5 bulan itu memang udah bisa di breeding teman-teman. Nah, kalau kita lihat perutnya nih, kandungan telurnya sudah ada nih teman-teman. Kita lihat dari atas pun pasti udah ada kandungan telurnya ya. Tuh, udah gendut, cuman nggak segendut ini teman-teman tuh. Nah,
Rencananya juga saya mau breeding lagi, tapi belum tahu nih teman-teman mau breeding sama jantan jenis apa. Jadi saya rencananya mau pelihara dulu, saya mau fullin dulu telurnya supaya banyak dan anakannya bisa jumlahnya juga banyak. Dan mungkin juga bisa menghasilkan anakan yang bagus juga ya teman-teman. Nah, dari kategori ekor itu sama. Nah, mungkin ini susah ya kita ngambil gambarnya. Nah, saya tunjukin aja deh teman-teman. Gambar atau foto yang udah diambil dari seller atau teman saya juga sih teman-teman. Kira-kira gambar jelasnya itu seperti ini teman-teman. Kalau dilihat dari gambar yang ada, itu kita bisa lihat ya ekornya itu benar-benar ngesek teman-teman ya, ngelebihin setengah lingkaran walaupun nggak selebar yang fancy Hellboy tadi, tapi itu sudah masuk kategori ekor atau form atau betinaan yang rekomendasi untuk di breeding teman-teman supaya anakannya juga bagus. Nah, next mungkin kita akan bahas ikan selanjutnya ya, yang saya bilang HMPK. Dia udah bener-bener apa ya, emang jenisnya itu ekor lebar teman-teman. Dia nggak mentingin warna, tapi ekornya lebar, bahkan lebih lebar dari fancy Hellboy ini teman-teman. Oke, kita langsung aja. Nah, ini dia nih teman-teman, cupang betinaan jenis yellow bester, bebas terang. Jadi ini tuh emang jenisnya HMPK teman-teman. Jenis-jenis yang biasa dipakai untuk kontes SNI atau Standar Nasional Indonesia. Nah, jadi kedua kontes itu kan ada SNI, ada ABC. ABC itu International Beta Congress atau yang warna-warni biasanya teman-teman. Nah, ini yang bener-bener warnanya tuh nggak memperdulikan warna gitu, bebas terang, bebas gelap, yang warnanya gelap doang, hitam doang, atau yang warnanya terang seperti ini. Nah, itu jenisnya HMPK teman-teman. Nih ya. Nah, kalau kita lihat ekornya ya, itu jelas banget ini lebih lebar, jauh lebih lebar daripada nih fancy Hellboy. Kenapa? Karena memang jenisnya itu memang ekor lebar teman-teman. Tuh. Jadi memang genetiknya genetik dari yang punya ekor-ekor atau bukaan yang lebar-lebar gitu teman-teman. Apa istilahnya ya? Nah, kalau kita lihat nih, lihat ya bukaan ekornya itu, tulangannya itu rapih sekali teman-teman. Ada yang belok agak ke depan ya. Jadi itu yang bikin ngesek ekornya. Nah, ada yang benar-benar ngebuka lurus, ya pokoknya rapi gitu teman-teman ya. Nah, ini ikannya nggak bisa diam sepertinya kalau flaring ya teman-teman. Coba kita tutup. Ya, ada lagi. Nah, coba kita tutup ini ya, soalnya dia nggak bisa diem kalau di flaringin. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman nih ikannya, bukaannya ya. Tuh, dia nggak flaring pun, nggak ngedok pun, dia ngebuka lebar kayak gini teman-teman. Nih ya, saya ambilin. Nah, tuh kayak gini teman-teman ya. Nah, inilah yang disebut HMPK atau Half Moon Plakat. Nah, saya rencananya mau cetak ikan ini bersamaan dengan ikan warna-warni teman-teman. Jadi nanti memang warnanya akan pudar, warna-warninya akan pudar, tapi ekornya katanya bakalan kayak gini teman-teman, ekornya bakal lebar. Nah, saya pengen coba cetak itu dan membuktikan teori itu secara langsung dengan yang saya alami sendiri teman-teman. Nah, ini juga kalau dilihat perutnya masih kosong ya teman-teman, masih nggak ada telurnya walaupun belum pernah dikawinkan sama sekali. Tapi ini sebenarnya ada nih telurnya kalau menurut saya, karena memang karakter dia, bodinya itu panjang teman-teman, badannya itu panjang. Nah, berbeda sama ini yang badannya itu sebenarnya cenderung lebih pendek ya teman-teman, lebih pendek dan dia membulat. Ini karena memang udah tua saja teman-teman. Nah, kalau ini sama yellow koi tadi maksud saya, itu umurnya masih sama teman-teman, dan size-nya itu sebenarnya sama, cuman karena memang ekornya lebar dan badannya, karakteristiknya, genetiknya, fenotipnya itu memang panjang, jadi seperti ini teman-teman. Nah, oke. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana mencirikan betinaan cupang yang layak untuk di breeding menurut beberapa sumber yang saya dapatkan. Jadi katanya itu formnya yang pertama kita lihat, formnya, bentukan ekornya, bukaan ekornya. Jadi bukaan ekornya bagus atau tidak, kemudian baru ke warnanya.
Nah, itu kalau menurut beberapa sumber yang saya dapatkan. Nah, apakah benar teori ini? Nah, saya rencananya akan membuktikan ini dalam beberapa hari ke depan, karena anakan dari ini nih Fancy Hellboy ini sudah umur 2,5 bulan. Kemungkinan di umur 3 bulan atau 3 bulan setengah itu sudah bisa dilihat hasilnya teman-teman. Nah, kita bakal ngeliat male-nya yang utamanya ya. Apakah ekornya benar-benar lebar? Nah, kita lihat nih, kita pembuktian. Kebetulan videonya akan saya buat jadi dalam jangka waktu agak lama ya, karena nunggu umur dari ikannya juga pas untuk diambil atau dilihat bentukannya, hasilnya seperti apa. Oke teman-teman. Oke, sampai sini aja video ini tentang betinaan yang layak untuk di breeding atau betinaan yang bagus lah, rekomendasi. Mungkin itu aja, atau kalau kalian misalnya punya referensi lain, kalian bisa tulis aja di kolom komentar gimana ciri-ciri betinaan yang bagus menurut kalian. Bebas, saya juga di sini masih belajar ya tentang ikan cupang, jadi mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah informasi teman-teman. Ya, sampai sini aja videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggak fokus. Yoi.